Hai, halo semuanya. Selamat datang di channel KSAB Tour. Masih di edisi KSAB Tour Go to Dieng 2026 yang isinya full jalan-jalan, explore destinasi, dan pastinya lihat view-view yang cakep khas Dieng. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe, like videonya, dan komen juga biar kita makin semangat bikin konten explore terus-menerus sebanyak-banyaknya. Di edisi KSAB Tour Go to Dieng 2026 kali ini, kita bakal jalan-jalan dan explore berbagai destinasi wisata di Dieng tentunya. Mulai dari Candi Arjuna, lanjut ke Kawah Sikidang, terus ke Ratapan Angin, dan masih ada destinasi seru lainnya. Kita akan menikmati perjalanan, lihat suasana, dan juga explore spot wajib didatangin kalau kalian ke Dieng. Makanya kamu ikutin terus video ini sampai selesai. Siapa tahu destinasi berikutnya bakal lebih seru dan bisa masuk list jalan-jalan kamu ketika lagi ada di Dieng. Sebelum kita masuk ke destinasi utama di video kali ini, aku mau ajak kalian mereview kembali tempat-tempat wisata yang sebelumnya udah kita explore nih, biar kalian makin gagal move on sama Dieng. Yang pertama tentu aja cagar budaya situs Gang Siran Aswatama ini. Terus di sebelahnya ini ada Candi Setyaki. Nah, awalnya kita kesini tuh nggak sengaja ya, karena cuma mau jalan-jalan pagi mumpung cuaca lagi bagus. Tapi pas lewat lihat viewnya kayaknya oke. Akhirnya ya udah kita coba mampir dan explore bentar. Ternyata tempatnya enak juga buat foto-foto estetik gitu. Lanjut, kalau untuk yang ini, siapa yang udah tahu ini kita lagi ada di mana? Yang udah nonton video, yang udah ngikutin channel KSAB Tour pasti tahu ini di mana, bisa komen-komen. Yap, bener banget. Ini kita lagi berada di Kompleks Candi Arjuna. Untuk video lebih lengkapnya kalian bisa tonton di video yang udah diupload sebelumnya ya. Langsung aja dicek di channel KSAB Tour. Kalian cari aja untuk review Candi Arjuna, di situ udah aku coba jelasin secara detail gimana suasana di Candi Arjuna ini. Terus info tiketnya juga ada, suasananya kayak gimana juga ada. Pokoknya langsung aja kalian tonton di video sebelumnya. Sedikit cerita atau info tentang sejarah Kompleks Candi Arjuna ini juga udah aku coba sampaikan di video sebelumnya ya. Jadi langsung aja dicek di video Explore Candi Arjuna. Untungnya nih bumi masih berputar. Enggak deh, untungnya kita datang ke sini pas cuacanya lagi bagus-bagusnya. Pagi-pagi masih gak ada kabut yang tebel, terus belum hujan juga, so gak nyesel karena dapat foto atau view yang cakep-cakep di Kompleks Candi Arjuna ini. Setelah Kompleks Candi Arjuna, kita juga udah explore di Kawah Sikidang nih. Lagi dan lagi mengingatkan buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel KSAB Tour ini, bisa langsung aja dicek video-video sebelumnya. Kita udah explore di Kawah Sikidang ini. Jadi kalau mau tahu lebih detail keseruan kita di Kawah Sikidang ini, bisa langsung cek aja di video sebelumnya. Jangan lupa juga buat like atau komen biar kita tahu kalian meninggalkan jejak di sana. Kalau boleh jujur nih ya, aku pribadi cukup suka sama Kawah Sikidang ini. Soalnya di sini kita bisa lihat langsung fenomena alam yang benar-benar ada di depan mata. Asap kawahnya tuh kelihatan jelas banget, dan tentunya bau belerang yang khas itu langsung
menusuk ke hidung. Rasanya tuh benar-benar beda banget dibanding cuma bisa lihat di media sosial atau di buku-buku pelajaran yang dulu pernah aku baca. Oh iya nih, waktu kita explore ke Kawah Sikidang di video sebelumnya, itu ada kejadian yang agak membagongkan. Kira-kira teman-teman yang udah nonton apakah sudah menemukan? Boleh di komen-komen. Yang belum bisa nonton video sebelumnya yang kita explore Kawah Sikidang, pokoknya dicek aja, di situ ada kejadian yang cukup membuat gimana ya, bingung-bingung gimana. Tapi ya itu terjadi. Coba pokoknya kalian yang penasaran bisa langsung cek aja di explore kita saat berada di Kawah Sikidang. Menurutku Kawah Sikidang ini bisa jadi salah satu tempat yang cukup berkesan di perjalanan KSAP Tour Go to Dieng 2026. Dan kayaknya bisa juga jadi destinasi wisata yang patut kalian kunjungi kalau di Dieng. Destinasi wisata selanjutnya yang udah kita explore yaitu Batu Pandang Ratapan Angin. Wah, ini rasanya bener-bener pengen ngulang kesini pas cuaca lagi bagus-bagusnya sih. Karena explore yang kemarin itu kayak masih kurang puas gitu. Kebetulan banget pas sampai sini tuh cuacanya kurang bersahabat, jadi agak sedih karena banyak view cakep yang kelewat. Tapi nggak apa-apa karena udah kepalang tanggung, jadi waktu itu kita udah coba explore, kita juga di situ udah coba semaksimal mungkin ngasih view yang kita dapat selama berada di Ratapan Angin ini. Jujur masih banyak banget tempat yang harusnya bisa kita kunjungi, cuman karena hujan dan anginnya tuh kenceng banget, jadi kita cuman bisa explore di tempat-tempat yang sekiranya masih aman dan masih bisa kita jangkau. Di video sebelumnya explore Batu Ratapan ini aku juga udah coba kasih informasi tentang harga tiketnya, terus di situ ada tempat apa aja yang harus kalian kunjungi. Ada juga sedikit sejarah tentang Ratapan Angin ini, view apa aja yang bisa kalian lihat kalau kalian datang ke Ratapan Angin, semuanya pokoknya udah coba aku jelasin di video sebelumnya. So kalian tinggal cek aja, tonton, yang udah nonton bisa rewatch lagi, yang belum ya wajib ditonton biar kalian bisa dapat review lengkap tentang Ratapan Angin ini. Padahal Ratapan Angin ini kan terkenal karena view dari atasnya ya. Dari sini kita bisa lihat telaga dari ketinggian, terus spot-spotnya juga sering jadi favorit buat foto-foto. Back again, saran aku buat teman-teman yang mau datang ke sini, tunggu aja pas cuacanya itu benar-benar yang bagus, karena kalau enggak eman-eman kalau kata kita. Gimana ya, pokoknya jadinya sayang banget kalau kalian datang ke sini pas cuacanya kurang bersahabat. Pasti explore-nya tuh terbatas, nggak bisa sampai puas, sampai semuanya tuntas tuh nggak bisa, karena benar-benar kita berada di ketinggian, terus anginnya pasti kencang banget. Jadi daripada mempertaruhkan nyawa mending kita explore di tempat-tempat yang kita kira masih aman. Aku yakin banget sih dengan harga tiket yang bisa dibilang murah, menurutku kalian bisa dapat view yang benar-benar cakep banget, apalagi kalau cuacanya itu pas bagus-bagusnya. Karena berada di ketinggian, otomatis kan kita bisa lihat yang berada di bawah tuh. Ya pasti viewnya akan lebih cakep kan. Cuman karena mungkin memang belum rezeki aja, nggak apa-apa, nanti kita pasti dapat kesempatan lagi kok buat kesana. Semoga. Pokoknya buat kalian yang lagi liburan ke Dieng, wajib banget buat datang ke sini.
Hai, jadi gimana? Udah ke remind lagi belum tentang explore kita di Dieng? Lebih tepatnya di destinasi wisata sebelum-sebelumnya. Aku pribadi sih belum puas, makanya kita akan explore salah satu tempat wisata lain lagi yang ada di Dieng. Pokoknya kalian ikutin terus aja video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Seperti biasa, perjalanan dari Jepara ke Dieng itu butuh waktu sekitar 5-6 jaman ya kan. Cuman gak bakal bosen sih karena view selama berada di tol tuh bagus banget, apalagi pas cuacanya cerah. Kadang kita juga bisa lihat gunung-gunung di kanan kiri tol. Dan itu cukup bikin perjalanan jadi mengesankan sih. Gak ngebosenin lah intinya. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar kalian, teman-teman aku semuanya yang aku cintai? Gimana, masih bahagia selalu kan? Harus sih, harus bahagia selalu biar bisa menghadapi hari-hari dengan perasaan yang ringan. Asik, kayak gitu kan, seharusnya seperti itu. Masih di edisi KSAB Tour Goes to Dieng 2026. Tujuan utama kita di video kali ini, kita mau explore di Telaga Warna. Siapa nih yang udah pernah datang ke sana? Boleh komen-komen atau sharing-sharing nih. Kalau yang belum, bisa tonton aja video ini sampai selesai. Pokoknya ikutin terus perjalananku menuju ke Telaga Warna. Seperti yang udah pernah aku jelasin juga di video-video sebelumnya, tentu aja di edisi KSAB Tour Goes to Dieng 2026 ini kita berangkatnya ambil jam malam. Tujuannya apa? Tujuannya cuma biar pas sampai di Dieng kita bisa dapat sunrise. Selain itu juga biar punya lebih banyak waktu dan kesempatan buat dapat momen-momen terbaik. Di perjalanan menuju Dieng ini kita lewat jalur Temanggung. Nah, kebetulan di sini kita juga mau ambil istirahat sebentar nih. Sekalian lurusin kaki, isi tenaga lagi. Dan ya, mumpung lewat, kita bisa explore sekitar sini dikit-dikit lah. Jadi kita nggak cuma numpang-numpang lewat aja, tapi sekalian menikmati perjalanan sebelum lanjut lagi ke Dieng. Ini lebih tepatnya explore di sekitar alun-alunnya Temanggung ya teman-teman. Teman-teman yang tinggal di Temanggung atau yang sering main ke sini, mana nih suaranya? Coba dong komen di bawah, kasih saran tempat-tempat wisata di Temanggung yang menurut kalian wajib banget dikunjungi. Siapa tahu nanti di perjalanan berikutnya kita bisa explore bareng-bareng rekomendasi dari kalian. Pokoknya bisa tulis aja di kolom komentar ya. Oke, tenaga sudah terisi, kaki juga udah oke, siap buat explore. So, kita lanjut perjalanan menuju ke Dieng. Ini seingatku kita sampai di Dieng itu sekitar jam 5-an, atau kalau enggak tuh pokoknya subuh gitulah. Dan sejauh ini cuacanya sih masih bagus-bagus aja, masih oke lah meskipun agak gerimis ya, cuman karena memang memasuki musim hujan, jadi ya masih bersyukur sekali. Nah, ini dia nih beberapa spot foto yang katanya wajib banget didatangi kalau main ke Dieng, biar punya kenangan dan ada bukti juga kalau kita beneran pernah ke Dieng. Soalnya kalau kesini rasanya kurang lengkap kalau nggak foto-foto. Beberapa spot foto ini itu menurutku sih jadi favoritnya wisatawan ya.
karena tinggal cari angle dikit terus bisa deh dapat hasil yang oke banget. Satu lagi, nggak cuma angle, kameramennya yang ngefotoin juga harus oke sih orangnya, kalau enggak ya agak percuma ya kak. Nih kayak kang kameramen aku nih, kalau ambil foto tuh jos sekali. Tada, ini dia nih destinasi wisata kita kali ini. Kita akan explore di Telaga Warna. Kira-kira nanti kita bisa dapat view atau momen yang kayak gimana ya di sini? Yuk langsung aja kita explore bareng-bareng Taman Wisata Alam Telaga Warna atau Telaga Pengilon. Tentu aja bareng KSAB Tour edisi Goes to Dieng 2026. Yang pertama tentu aja kita harus beli tiketnya ya. Untuk wisatawan lokal, harga tiket di hari biasa itu 27.000. Kalau hari libur itu di 29.500 saja. Lagi-lagi terkendala sama cuaca yang kurang bersahabat. Explore kita kali ini jadi kurang maksimal dan banyak momen atau view bagus yang pasti terlewatkan. Padahal tempat wisata ini terkenal karena warna airnya yang bisa berubah-ubah tergantung cahaya matahari dan kondisi cuaca. Kadang kelihatan hijau, kadang agak kebiruan juga. Jadi katanya tiap datang ke sini tuh rasanya bisa beda suasananya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Kita masih bisa jalan-jalan di sekitar Telaga Warna ini. Datang ke Telaga Warna dengan suasana yang kayak gini, hujan, kabut, terus di sekeliling tuh ada banyak pohon. Sambil jalan santai menyusuri telaga, itu rasanya kayak lagi di negeri dongeng. Ini nggak lebay ya, tapi emang suasananya aja yang dapat banget. Teman-teman nggak usah ngerasa bingung karena di sekitar telaga ini udah ada jalur untuk pengunjung. Jadi enak buat jalan santai sambil muterin area. Spot fotonya juga banyak banget, tinggal pilih mau yang dekat air atau yang agak ke atas. Sekilas info nih ya teman-teman. Air telaga ini tuh mengandung sulfur yang cukup tinggi sehingga ketika sinar matahari itu kena ke permukaan air, warna airnya bisa tampak berwarna-warni, kayak pelangi. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa perubahan warna telaga ini tuh disebabkan oleh adanya pepohonan atau tumbuhan yang ada di sekitar telaga. Sebenarnya di sekitar Telaga Warna ini ada beberapa gua yang patut untuk dikunjungi. Seperti Gua Semar, ada Gua Sumur Eyang Kumalasari, dan Gua Jaran Resi Kendali Seto. Selain itu ada juga Batu Tulis Eyang Purbowaseso. Nah, untuk tempat-tempat ini tuh biasanya sering jadi tempat untuk meditasi. Agak sangat disayangkan sebenarnya ya datang ke sini pas cuacanya tuh nggak bersahabat. Jadi nggak bisa lihat telaganya itu beneran yang warna-warni gitu. Cuman nggak apa-apa. Menurutku Taman Wisata Alam Telaga Warna ini tetap worth it buat kalian kunjungi. KSAB Tour, pilihan armadanya lengkap, mulai dari mobil pribadi, high-ace sampai bus pariwisata, tinggal disesuaikan aja sama jumlah peserta dan konsep trip kamu. Semua armadanya nyaman, terawat, dan tentunya driver yang berpengalaman. Mau punya trip yang santai, tanpa ribet mikirin rute, kendaraan, dan waktu, kamu bisa langsung aja jalan bareng KSAB Tour. Mau trip yang santai, trip keluarga, atau jalan bareng teman-teman, pokoknya tinggal duduk, nikmatin perjalanan, biar KSAB Tour yang urus semuanya.
Udah nggak usah ragu lagi, mending langsung aja hubungi admin. Nomornya ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Bye-bye.